Jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Nguri-nguri sejarah tanpa ngrusak agama, tetep ngati marang Gusti tumekaning pati. Oke? Dalam sejarah tidak akan pernah terputus sejarah itu kalau kita masih menguri-nguri, kita masih ingin mencari tahu. Salam Rahayu, salam Cerita Rakyat ID. Jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Nah, ini kita sedang berada di lokasi dekat dengan makam Mbah Wirosari, di mana makam ini adalah sesepuh atau sesepuh desa Mbelun yang kemarin kita sempat ceritakan bahwa kita sudah ekspedisi di makam lurah pertama desa Mbelun, lalu kita akan mencoba ekspedisi lagi di makam Mbah Wirosari. Menurut sebagian juru kunci, sebagian orang yang kita coba tanya, Mbah Wirosari ini adalah salah satu keturunan dari Tuban, di mana saudara Mbah Wirosari ini ada di daerah Desa Nglayu, dan di belakang Polsek Kapas. Di sana ada namanya Mbah Patok. Nah, itu juga katanya masih keluarga dengan Mbah Wirosari yang akan kita telusuri ini. Maka kami berharap kepada teman-teman, saudara-saudara, bagi siapapun yang mengetahui sejarah tentang Mbah Wirosari, yang masih ada kaitan dengan Mbah Wirosari, kami berharap Anda berkenan berbagi cerita dengan kami. Mari langsung saja kita telusuri kondisi makamnya seperti apa. Jadi posisi makam ada di situ, Bos. Di sebelah situ. Yang ada pohon itu posisi makam. Posisinya tepat di tengah-tengah persawahan dan perkebunan jagung. Jadi kalau kita analisa sekilas, sepertinya makamnya belum terawat. Kita cuman nggak tahu ya posisi di makamnya seperti apa. Cuman kalau kita ngelihat jalannya, kita ngelihat tekstur tempat, kondisinya, demografinya, ini sepertinya kurang terawat. Oh ya, lokasi Mbah Wirosari sendiri nanti kita ceritakan. Oke, kita telusuri lagi. Tidak apa-apa, Mas. Sudah sekarang. Oke, bisa Anda lihat sekilas ya, sekilas saja itu kondisi makamnya Mbah Wirosari.
Dan jalannya masih seperti ini, masih sangat tradisional sekali. Artinya maka tadi saya bilang sepertinya kurang terawat. Nah, kami berharap ke depan baik pemerintah Indonesia ataupun kabupaten atau pemerintah desa Ambelun sendiri serta masyarakatnya juga turut aktif nguri-nguri bagaimana mengistimewakan leluhur seperti itu. Dan juga mari kita masuk ke lokasi seperti apa. Jangan lupa kita tawasulan dulu, kita takziah. Bukan takziah Mas ya, ziarah, keliru kata-katanya, diralat. Dua arit tapi ya. Rene arit. Wis ngene iki ya, Bos. Dulur, kondisi makam Mbah Wirosari seperti dugaan kita tadi, seperti ini kondisinya. Mbah Lurah Hadi, dereng, Pak. Insyaallah yang binjing-binjing tak mriko. Soalnya wingi niku pun sonten to, Pak. Pun sonten. Nah, kok dilalah kepanggih jenengan malih. Bangunannya itu zaman tahun Orange bangun Mbah Mantan. tahunnya gitu bul kok. Lah yo nek 79 tambah kok sakmene kan wis lawas to. Sampai pecah-pecah ngono kuwi. Enggak 9 protes saya alit kok. Dek nggih Mbak Dosi pun sulam tapi kok elek bangun ini. Ya, saudara, alhamdulillah kita ternyata ketemu dengan masih keturunannya Mbah Wirosari. Mbah Wirosari gitu. Masih keluarga dari Mbah Wirosari. Paringan semulinten, Pak. Pak Damsi. Pak Damsi, alhamdulillah kami berharap Pak Damsi sekeluarga beserta seluruh keturunan dari Mbah Wirosari sehat selalu, panjang umur, dan masih tetap aktif nguri-nguri sejarah leluhur kita. Karena bagaimanapun Pak Damsi kemarin juga sempat bilang nek ora ana wong saiki Mas, mestine ora ana wong biyen. Nek onone wong saiki berarti ana wong biyen. Nah, jadi artinya kita harus tetap nguri-nguri sejarah ya Pak ya. Nah, kebetulan sawah beliau ada di belakang sini. Sampai tua ngono ya Pak, sakne bangunan-bangunane iki. Saya Mbah Patok niki nembe menawi Mbah Patok mriku niku. Sing kapas niku. Nggih. Nggih. Ono nggih urunan ngeten niku. Sak Pak. Nek sing Mbah Patok niku dibangun keluarga, urunan. Waune nggih, alah waune nggih grumbul, mboten enten sing nyopo sih. Tengerane patoke nisane niki. Iki anu, temuan ninggal. Temuane enggak. Tapi nek sing Mbah niki, Mbah Wirosari Niki Mbah Hadi Subagio sing bangun niki Mbah nggih Lurah Mantan niku. oh, Lurah Mantan Mbah Hadi niku. Nggih. Mbak doa yogane kecelakaan tekan apa wonten. Terus dibangun. Ya wis opo ngene ta Pak. Mesti iki wis lapuk kabeh. Ya suruh pundi ini mboten enten. Jeruk ini mboten wonten. Mboten enten Mbah Bayan Mustopo sih. Bayan Mustopo. Lah ya nek
kayak keadaan kayak ngono kuwi ya terus yo piye. Akhirnya kudune kan pemerintah, mungkin pemerintah desa boleh kebijakan dhewe to, Pak. Kayak nek desa-desa liya kan ngono. Iku tak oleh. Iki lho kira setting gitu. Oh, Tetane napa? Pagar tembok putih niku, griya napa kan? kalau dereng nate nyelam terus sampai jono, Pak. Nggih, dugi prapatan Jono. Jono teh sing ngiri dugi Bojonegoro. Nganan lanjut. Kita nggih jalan iki. Kita resikane, Pak. Nggih, nggih. Apa yang kubah nyekar niku? Yang seban, Pak. Piye tasih anu keluarga nggih kali njenengan? Mboten. Malah mboten. Nggih, gagah. Unek-unek napa ngoten. Iki ketinggalan sian iki lho wit pakis ning datase. Niku Iki wae wit pakis wageng. riyen. Lah teng pundi anune, Pak? Sing ketokane wit pakis. Pecah to wong dibangun. Nggih teng mriki jane. Nek wite niku nggih ngajenge jenengan niku modele. Iki kan petak sedoyo sih tapi itu kok ilang sedoyo. Nek peteke sing kayu lami pun ical nggih. Pecah. Iki pedhep iki. Biasane kan nek mboten kayu sing model lami watu-watu ngoten biasane. Nah ini posisi makam Mbah Wirosari, kondisinya seperti ini. Nah jadi itu saya perdekat ya, saya perjelas. Di posisinya pecah-pecah sudah, karena menurut tadi keturunannya pemakaman ini diperbaiki atau direnovasi itu sekitar tahun 79-an. Jadi 79 ke tahun sekarang sudah beberapa kali kades yang berganti. Kalau lokasinya ini dulu sempat ada petek itu tetenger atau pertanda, mungkin dalam bentuk nisan ya. Dan nisan kayaknya tadi menurut keturunannya adalah bentuk kayu, cuman kayunya sekarang ada ditanam di bawah sini pastinya. Kalau untuk posisi nisan sendiri ini sebenarnya juga baru, kayaknya dibangunnya bareng sama yang ini cungkupannya ini. Nah kondisinya kebersihannya gini, jadi kita berharap masyarakat turut andil nguri-nguri, menjaga kebersihannya, masih merawat mungkin 1 bulan 1 kali atau 3 bulan sekali. Ada kebijakan-kebijakan baru dari perangkat desa ataupun pemerintah kabupaten untuk aktif nguri-nguri layaknya seperti halnya yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Karena kami sih mikirnya kalau nguri-nguri budaya itu
tidak merusak agama, dia tidak merusak kepercayaan kita. Sebagaimana layaknya menghormati leluhur-leluhur di masa lalu. Nah, cara menghormatinya karena beda alam, selain mendoakan ya anggaplah ini adalah rumah beliau yang dalam bentuknya ya seperti ini ya. Rumah inilah yang kita rawat. Di atas ini masih ada, kayaknya ini dipakai untuk tempat duduk kalau ada orang berziarah. Tadi kayaknya ada dari luar kota juga berziarah, dari Tuban, dari mana. Ini ada kresek juga. Di sini masih ada undur-undur nih, jadi wong Jawa ini hewan undur-undur. Nah ini ada undur-undur di sana juga. Dan alhamdulillah di sini masih ada pundung. Kata beberapa orang itu kalau makam masih ada pundungnya, insya Allah boleh percaya boleh tidak, masih menyimpan banyak berkah seperti itu. Jadi pertanda di suatu desa itu akan banyak berkah kalau memang di makam sesepuhnya atau di danyangnya itu masih ada pundungnya. Nah ini sudah lapuk semua, pintu-pintunya juga sudah lapuk. Jadi pintunya ini cuman pakai kusen, jadi nggak ada pintunya. Ya semoga Mbah Wirosari di alam sana mendapat ketentraman, kedamaian. Oke, kita coba keluar. Kita coba telusuri di kanan kiri makam seperti apa keadaannya. Nah kondisinya makamnya seperti ini. Ini sudah lapuk. Nah ini kita coba letakkan, masih bisa. Artinya kan ini sudah lapuk ya. Kayunya juga ini kayunya sudah lapuk juga ini. Dahulu tempat ini menurut tadi keturunannya tadi Mbah dapat tadi, lokasi ini masih berupa grumbul. Grumbul itu nek coro bahasa Indonesianya adalah suatu tempat yang memang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan lokasinya dikeramatkan. Nah itu namanya grumbul. Jadi di sini mungkin dulu ada banyak pohon besar, oke banget. Nah cuman oleh Mbah Lurah mantan namanya Lurah Hadi, mungkin dipugar sembari banyak yang ditebang pohon-pohonnya. Masih tersisa ini, nggak tahu ini pohon apa ini. Kalau melihat pohonnya ini seperti yang kemarin kita di makam Semambung, saya ingat itu ada buahnya itu yang ada di Semambung seperti itu. Kondisi belakang seperti ini sampai ditumbuhi pohon-pohon seperti ini. Mulai dari samping sampai belakang semuanya lapuk. Dan kalau kita ngelihat papan ini kayaknya ini bukan papan beli ya, karena ada stempel partai. Jadi kayaknya ini dulu zaman dahulu memang mungkin pakai papan-papan bekas dari desa atau apa, bangunan desa. Kalau papannya ini. Oh iya, tadi ya itu kata bapaknya tadi gitu, dari desa. Ya, kami berharap ke depan pemerintah ya, kita ulangi lagi karena kita hanya bisa berdoa dan kita bisa berharap. Tim Cerita Rakyat ID, inilah bentuk cara kita membantu leluhur-leluhur kita, membantu orang-orang yang cinta dengan sejarah
caranya ya ini, kita informasikan keadaan, ceritanya kita juga informasikan agar mereka yang memiliki rasa nurani, memiliki jiwa yang sangat dalam terhadap cintanya terhadap leluhur, sehingga tergugah hatinya untuk nguri-nguri dan bangun tempat ini ataupun tempat-tempat yang lainnya yang kita kunjungi nantinya. Untuk lokasi ya, lokasi juga tadi kita juga belum menginfokan lokasi makam Mbah Wirosari ini benar-benar berada di lingkungan kanan kiri semuanya adalah jagung, belakang depan sana jagung, dan lebih depan sana ada tegalan, kayaknya tegalan ya. Tegalan itu persawahan yang miliknya warga, di mana persawahan itu tidak ditanami seperti padi atau apa enggak, tapi lebih pada pohon-pohon besar. Jadi di depan tegalan jati, jadi pohon jati tanamannya. Nah, kalau sebelah sana sudah sawah-sawah. Dan lokasi Desa Belun ini kalau mau ke makam Mbah Wirosari itu dari Pasar Sugiwaras lurus ke barat. Lurus ke barat lumayan jauh ya, ada sekitar mungkin berapa Mas? 15 kilo ya. Nah, 15 kilo lah. 15 kilo sebelum perempatan Desa Jono lokasinya. Nah, nanti ada di kiri jalan. Ada di kiri jalan kalau dari jalan raya yang dari jalan raya utama, artinya utama dari arah Sugiwaras itu belok ke kiri, masuknya sekitar ini paling 500 meteran lah. Yang lokasinya berada di belakang gudang. Nah, gudangnya kita nggak tahu juga gudang siapa. Nah, itu sekian sharing-sharing kita tentang kondisi fisik lokasi makam. Kalau untuk tentang sejarahnya, ini kita akan adakan sesi lanjutan, kita sharing-sharing dengan beberapa yang memang yang sempat nguri-nguri, terutama kita berharap bisa bertemu dengan Mbah Lurah Hadi. Salam Mbah Lurah Hadi, kalau beliau atau Anda menonton, kami berharap Anda atau kami bisa bertemu dengan panjenengan agar bisa sharing-sharing tentang sejarah Mbah Wirosari ini di zaman dahulu, di zaman panjenengan waktu menjabat kepala desa seperti apa. Atau mungkin nanti dari masyarakat Desa Belun sini juga bisa mengarahkan tim Cerita Rakyat ID, bisa bertemu dengan siapa, bisa sharing sejarah Mbah Wirosari dengan siapa. Karena dari bapaknya tadi yang keturunannya Mbah Wirosari, kita berharap juga masih ada lagi narasumber-narasumber yang bisa menambah wawasan kami, menambah wawasan kita semuanya tentang sejarah leluhur Mbah Wirosari ini. Demikian, semoga cerita ini bermanfaat, ekspedisi ini terus berlanjut dan mendatangkan hikmah untuk Anda semuanya dan untuk kita semuanya, terutama leluhur dan penerus generasi Tanah Jawa. Assalamualaikum, salam Rahayu. Jumpa lagi di lain kisah, lain tempat, lain cerita. Tetap di channel Cerita Rakyat ID.